100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel 0101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngelanjutin pembahasan light novel Mahoka. Dan sekarang kita udah masuk ke pembahasan volume 23 part kedua. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ke kalian nih, karena di video kemarin itu saya udah bikin beberapa kesalahan yang disebabkan karena kecerobohan saya sendiri ya. Jadi sebelum kita masuk ke inti video, saya mau ngoreksi dulu beberapa kesalahan yang saya maksudin tadi. Kesalahan yang pertama ini perihal masalah pangkat milik para pejabat dari divisi intelijen. Di video kemarin itu kan saya ini bilang bahwa Inukai itu menjabat sebagai direktur dari Division for Special Issue. Nah, itu keliru ya. Jadi yang benar itu, yang menduduki jabatan sebagai direktur dari Division for Special Issue itu adalah Onda, bukan Inukai ya. Sedangkan si Inukai sendiri, dia ini pangkatnya lebih tinggi dari Onda, yaitu Inukai menjabat sebagai deputi direktur dari divisi intelijen. Jadi kemarin itu jabatan antara Onda sama Inukai ini ketuker akibat kecerobohan saya. Terus di video kemarin juga ada salah satu dari kalian yang ngasih tahu saya tentang cara pengejaan yang benar untuk nama-nama dari penyihir tingkat strategis milik Aliansi Asia Raya. Yang pertama ada Liu Lilei. Kalau di video kemarin kan saya ini nyebutnya Liu Lele ya. Tapi ternyata itu salah dan yang benar itu adalah Liu Lilei. Terus ada lagi Liu Yunte. Di video kemarin saya ini nyebutnya Liu Yunde. Padahal itu salah ya, yang benar itu adalah Liu Yunte. Ya mungkin segitu aja sih koreksiannya, dan sekali lagi saya mohon maaf banget lah. Oke, di video sebelumnya kita semua udah ngelihat Tatsuya yang sedang berada dalam posisi dipojokkan oleh publik. Dan kalian pun pastinya udah tahu bahwa kondisi terpojoknya Tatsuya ini disebabkan oleh kasus penyalahgunaan sihir aktif air main oleh sebuah organisasi yang ada di wilayah Afrika Barat. Selain status sosial Tatsuya yang sedang terancam, di saat yang bersamaan, rupanya Tatsuya juga sedang diincar oleh divisi intelijen yang ternyata sudah tergila-gila ingin menguasai kekuatan Tatsuya. Tapi ya di antara kedua masalah ini, untuk sekarang yang paling membebani Tatsuya itu adalah masalah yang pertama, yaitu masalah terpuruknya citra Tatsuya di mata publik. Kita semua tahu lah ya, Tatsuya ini kan orangnya gak akan pernah peduli sama yang namanya status atau gelar. Dan Tatsuya juga sama sekali gak akan keberatan, bahkan sama sekali gak bakalan marah meskipun orang-orang di seluruh dunia itu ngejelek-jelekin Tatsuya. Tapi untuk masalah kali ini, Tatsuya gak sebodoh itu untuk terus-menerus tidak peduli. Karena pada kasus kali ini, ketika publik mulai memandang Tatsuya secara negatif, ditakutkan nantinya kehidupan Miyuki sebagai tunangan Tatsuya akan ikut terkena imbasnya akibat masalah ini. Nah, di video part 2 ini, Tatsuya malah bakal disuguhi lagi sama satu masalah yang jauh lebih besar, yang mana masalah ini gak hanya semakin mengancam posisi Tatsuya di mata publik, tapi juga bisa menghancurkan hidup Tatsuya kalau sampai Tatsuya ini gak menangani masalah ini dengan benar. Dan dari sini Tatsuya pun dituntut gitu untuk bisa lebih mengandalkan kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam perkara-perkara ini. Karena seperti yang kita tahu di dunia Mahoka ini ada banyak sekali masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya kekuatan tempur semata. Oke, setelah sedikit review, sekarang mari kita cus aja ke inti pembahasan dari volume 23 part kedua. Pada hari Minggu pagi bertepatan dengan tanggal 12 Mei tahun 2097, Tatsuya, Miyuki, dan juga Minami tampak sedang menikmati sarapan mereka sambil melihat tayangan berita di televisi. Tayangan berita ini berisi tentang pengumuman sebuah proyek berskala internasional yang digagas oleh seorang profesor dari USNA yang bernama Edward Clark. Dan kita semua tahu lah ya, proyek berskala internasional yang digagas oleh Edward Clark ini tak lain dan tak bukan adalah proyek Dione. Singkatnya, proyek Dione ini merupakan sebuah proyek yang bertujuan untuk mengubah planet Venus menjadi planet layak huni. Proyek Dione ini memiliki sebuah keunggulan di mana segala material yang dibutuhkan untuk merubah planet Venus menjadi planet layak huni itu hampir semua materialnya akan diambil dari sumber daya yang ada di luar angkasa. Contohnya seperti gas hidrogen yang nantinya akan diambil dari planet Jupiter, terus bongkahan-bongkahan es besar yang nantinya akan diambil dari satelit-satelit alami milik Jupiter, dan juga materi-materi lain seperti nikel yang nantinya akan diambil dari asteroid-asteroid yang mengorbit di antara bumi dan Mars.
Ya, untuk penjelasan detailnya nanti deh saya usahain untuk dibuat di video terpisah. Soalnya kalau dibahas di sini nanti bakalan kepanjangan. Ya, intinya sekali lagi proyek Dione ini adalah sebuah proyek berskala besar yang bertujuan untuk mengubah planet Venus menjadi planet layak huni. Itu aja deh intinya ya. Nah, kalau dilihat dari luarnya aja, proyek Dione ini emang terlihat sangat sempurna gitu. Karena metode dan juga proses dari proyek Dione ini semuanya terlihat sangat jelas dan meyakinkan. Bahkan dalam prosesnya, seperti yang udah saya singgung tadi, hampir keseluruhan materi yang dipakai dalam proyek Dione ini itu semuanya berasal dari luar angkasa. Dan tentunya ini menjadi poin positif di mata publik mengingat sumber daya alam yang ada di bumi nanti itu gak bakalan diambil atau gak bakalan dipakai untuk keperluan proyek Dione. Jadi publik pun nantinya gak perlu ngerasa khawatir. Selain untuk mensukseskan keberlangsungan hidup manusia secara umum, proyek Dione ini juga akan menjadi kesempatan terbesar bagi para penyihir untuk membuktikan kepada publik bahwa para penyihir juga bisa berperan untuk membantu keberlangsungan hidup umat manusia. Jadi, dengan adanya proyek Dione ini, nantinya sentimen-sentimen negatif dari masyarakat terhadap penyihir yang selalu menganggap bahwa penyihir itu hanya digunakan sebagai senjata perang semata, itu akan berangsur-angsur hilang. Nah, permasalahannya itu dimulai dari sini nih. Dalam wawancaranya itu, Edward mengaku sangat membutuhkan kerjasama dari 9 tokoh penting yang ada di dunia Mahoka saat itu supaya proyek Dione ini bisa berjalan dengan sempurna. Edward kemudian menyebutkan nih satu persatu tokoh penting yang dia maksudin tadi. Dan di antaranya yang pertama ada Paul Maximilian yang merupakan CEO dari perusahaan CAD terkenal dari USNA, Maximilian Device. Terus ada juga nama Friedrich Rosen yang merupakan CEO dari perusahaan CAD terkenal dari Jerman, Rosen Magic Craft. Terus ada lagi penyihir tingkat strategis milik Inggris, William McLeod. Dan selanjutnya ada penyihir tingkat strategis milik Uni Soviet baru, yaitu Igor Andreevich Bezovrazov. Kemudian ada juga beberapa penyihir strategis yang tidak sebutkan namanya di volume 23 ini. Dan sampailah kepada yang terakhir yaitu Taurus Silver yang merupakan seorang CAD engineer jenius dari Jepang. Perihal Taurus Silver, Edward mengklaim bahwa dia ini sudah tahu tentang identitas asli dari Taurus Silver yang ternyata adalah seorang anak muda dari Jepang yang masih duduk di bangku SMA sihir. Edward sengaja tidak membocorkan identitas asli dari Taurus Silver dengan alasan Edward ingin menghargai privasi dari Taurus Silver yang dianggap masih di bawah umur. Sementara itu, Tatsuya yang saat itu sedang menonton wawancara Edward langsung memasang wajah yang sangat serius. Di sini Tatsuya sepenuhnya sadar, dalam waktu dekat, identitas Tatsuya sebagai Taurus Silver ini dipastikan akan terbongkar. Melihat raut muka Tatsuya yang terlihat kerepotan, Miyuki merasa sangat sedih karena sadar dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Tatsuya. Nah, Tatsuya pun sadar gitu bahwa Miyuki ini sedang mengkhawatirkan dirinya. Dan karena Tatsuya gak mau membuat Miyuki khawatir, Tatsuya pun berusaha untuk tetap tersenyum di hadapan Miyuki terlepas dari seberat apapun masalah yang dihadapinya. Ketika Miyuki melihat Tatsuya tersenyum, pada saat itu juga Miyuki pun tiba-tiba saja menangis. Miyuki menangis karena sudah tidak tega melihat sosok Tatsuya yang selalu berusaha untuk menanggung semua masalah sendirian. Ketika Tatsuya melihat Miyuki menangis, senyum di wajah Tatsuya pun hilang seketika dan Tatsuya pun menjadi bingung karena Tatsuya gak tahu apa yang harus dia lakukan. Saat itu, Miyuki pun berbicara kepada Tatsuya bahwa dia gak mau Tatsuya selalu menanggung semua masalah sendirian. Miyuki sadar diri bahwa mungkin aja dirinya ini tidak bisa membantu Tatsuya dalam semua masalah. Tapi setidaknya sebagai seorang pengantin, Miyuki ingin Tatsuya untuk selalu berbagi masalah dengannya supaya beban masalah yang dipikul Tatsuya bisa berkurang meskipun hanya sedikit. Setelah melihat kesungguhan Miyuki, kondisi pikiran Tatsuya pun mulai membaik. Tatsuya pun membalas perkataan Miyuki bahwa Tatsuya tidak akan pernah mengatakan selamat tinggal kepada Miyuki. Tatsuya tidak akan pernah berbohong kepada Miyuki, dan Tatsuya juga tidak akan menyakiti hati Miyuki. Meskipun suatu saat nanti keadaan akan memaksa Tatsuya untuk ikut proyek Dione, Tatsuya menjamin bahwa dirinya gak akan pergi dari sisi Miyuki. Dari sini Tatsuya pun mulai berpikir gitu untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya kali ini. Nah, untuk bisa keluar dari masalah ini, pertama-tama Tatsuya harus mengetahui segala informasi
yang berkaitan dengan proyek Dione. Dan pada saat itu juga Tatsuya pun langsung menganalisis seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan proyek Dione, termasuk asal-usul, tujuan, proses, dan juga siapa aja yang terlibat dalam proyek Dione tersebut. Ternyata setelah Tatsuya cermati baik-baik, Tatsuya berkesimpulan bahwa proyek Dione ini adalah proyek yang penuh dengan konspirasi. Tatsuya menerangkan kepada Miyuki bahwa ketika seorang penyihir berpartisipasi dalam proyek Dione, penyihir tersebut akan dipaksa tinggal di luar angkasa dalam kurun waktu bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun lamanya. Dari sini Tatsuya berfirasat gitu bahwa proyek Dione ini adalah proyek yang emang disengaja diluncurkan untuk membuang penyihir-penyihir kuat dari bumi karena dianggap sebagai ancaman, dengan dalih pergi ke luar angkasa untuk menterraformasi Venus. Miyuki sangat kaget setelah ngedengerin pendapat Tatsuya ini, karena sama sekali gak terbesit di pikiran Miyuki bahwa proyek Dione ini punya motif tersembunyi seperti yang dikatakan oleh Tatsuya. Nah, di sini kita bisa ngelihat gitu, penyihir secerdas Miyuki aja itu sama sekali gak nyangka, sama sekali gak sadar gitu bahwa rupanya proyek Dione ini hanyalah akal-akalan dari Edward Clark untuk menyingkirkan Tatsuya dari muka bumi. Miyuki aja gak sadar, apalagi kalau cuma warga biasa ya kan? Pasti mereka itu gak bakalan pada sadar gitu bahwa sebenarnya ada sesuatu yang gak beres di balik peluncuran proyek Dione. Makanya kalaupun nanti Tatsuya ngebeberin konspirasi proyek Dione ini ke publik, kemungkinan besar masyarakat gak akan percaya sama Tatsuya. Terlebih lagi, Tatsuya ini kan image-nya sedang jatuh gitu karena kasus sihir Active Air Mine. Makin susah deh masyarakat buat percaya sama Tatsuya. Terus selain itu, kalau Tatsuya menolak ikut proyek Dione tanpa dibarengi dengan rencana yang matang, nantinya gak hanya masyarakat biasa aja, tapi para penyihir di seluruh Jepang akan marah besar ke Tatsuya karena Tatsuya dianggap telah menolak tugasnya sebagai seorang penyihir dari Ten Master Clans. Makanya di sini Tatsuya harus lebih mengandalkan kecerdasan dan juga kebijaksanaannya agar Tatsuya bisa segera keluar dari situasi genting ini. Keesokan paginya, bertepatan dengan hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2097, ketika Tatsuya sedang berdiam diri di kelas, Tatsuya tiba-tiba diminta untuk menemui kepala sekolah SMA 1, yaitu Momoyama Azuma. Singkat cerita, setelah Tatsuya masuk ke kantor kepala sekolah, tanpa basa-basi, Momoyama langsung bertanya ke Tatsuya apakah Tatsuya itu adalah sosok asli di balik Taurus Silver. Nah, meskipun Tatsuya ini sedikit kaget setelah ngedengerin pertanyaan dari Momoyama, Tatsuya tetap terlihat sangat tenang. Malahan Tatsuya dengan berani untuk menjawab pertanyaan Momoyama dengan pertanyaan balik. Nah, Tatsuya pun nanya balik gitu ke Momoyama. Atas dasar apa Momoyama bisa berkesimpulan bahwa Tatsuya itu adalah Taurus Silver? Walaupun kedengarannya emang kurang ajar, tapi emang kejadiannya kayak gitu ya. Momoyama pun mau gak mau jadi harus ngejawab pertanyaan Tatsuya. Momoyama bilang gitu bahwa pada hari Minggu kemarin, Momoyama mendapatkan surat dari Kedutaan Besar USNA yang mana surat tersebut berisi undangan dari National Security Agency of USNA yang meminta agar Taurus Silver untuk ikut berpartisipasi dalam proyek Dione. Dan di dalam surat itu, National Security Agency menyebutkan bahwa identitas asli dari Taurus Silver itu adalah Shiba Tatsuya yang merupakan murid dari SMA 1. Ya, singkatnya mah Momoyama ini berharap gitu agar Tatsuya mau berpartisipasi dalam proyek Dione sebagai perwakilan dari Jepang. Momoyama menjamin akan memberikan Tatsuya nilai sempurna di semua bidang, baik itu nilai di jenjang SMA maupun nanti nilai di jenjang universitas kalau Tatsuya mau ikut proyek Dione. Nah, di sini Tatsuya gak serta-merta langsung ngasih jawaban ke Momoyama ya. Tatsuya mutusin untuk meminta waktu kepada Momoyama supaya Tatsuya bisa membuat keputusan. Momoyama pun setuju untuk memberikan Tatsuya waktu. Malahan Momoyama juga menyarankan agar Tatsuya tidak masuk kelas terlebih dahulu untuk sementara waktu, agar Tatsuya bisa lebih fokus untuk memikirkan keputusannya tersebut. Momoyama bilang bahwa Tatsuya ini masih diperbolehkan untuk hadir di lingkungan sekolah, tapi Momoyama lebih menyarankan agar Tatsuya berdiam diri aja deh di rumah untuk sementara waktu sambil memikirkan keputusannya. Nah, di sini Momoyama ini sengaja ngasih izin untuk absen dari kelas ke Tatsuya dengan alasan agar Tatsuya ini bisa terhindar dari kepungan wartawan yang bisa aja datang kapanpun untuk mengincar Tatsuya. Makanya Momoyama minta Tatsuya untuk absen dari kelas aja deh sementara waktu supaya Tatsuya aman dari ancaman para wartawan.
Pada malam harinya, Tatsuya dan Miyuki melakukan panggilan khusus kepada Maya untuk melaporkan segala hal yang terjadi kepada Tatsuya pada hari itu. Singkat cerita, setelah saling terhubung, Tatsuya pun langsung memberi laporan kepada Maya bahwa kepala sekolah dari SMA 1 yaitu Momoyama Azuma dan beberapa staf dari SMA 1 telah mengetahui identitas Tatsuya sebagai Taurus Silver karena mendapatkan informasi dari surat yang berasal dari Edward Clark. Selain itu, Tatsuya juga melaporkan perihal kepala sekolah Momoyama yang meminta Tatsuya secara langsung untuk berpartisipasi dalam proyek Dione sebagai perwakilan dari Jepang. Terus Tatsuya juga ngelaporin ke Maya bahwa Momoyama telah meminta Tatsuya untuk tidak hadir ke kelas selama beberapa hari supaya Tatsuya bisa memikirkan keputusannya secara matang-matang. Nah, ketika mendengar semua laporan ini dari Tatsuya, Maya sama sekali tidak terlihat marah meskipun identitas Tatsuya sebagai Taurus Silver ini udah di ujung tanduk gitu, udah mau mulai kebongkar. Bahkan ekspresi Maya ini cenderung terlihat tenang dan anggun seperti biasa. Dan singkat cerita, setelah mendengar semua laporan Tatsuya, Maya pun dengan sigap memerintahkan Tatsuya untuk absen aja dulu deh dari kegiatan sekolah untuk sementara waktu, seperti yang direkomendasiin oleh kepala sekolah Momoyama. Selain itu, demi memastikan keamanan Miyuki dan Tatsuya, Maya juga memerintahkan Miyuki untuk segera pindah rumah menuju ke sebuah gedung yang berlokasi di daerah Chofu. Dan kebetulan gedung ini telah resmi menjadi markas utama klan Yotsuba di wilayah Tokyo. Nah, sebenarnya Tatsuya dan Miyuki ini pernah ngunjungin gedung ini ya. Dan saya juga udah nge-mention tentang gedung ini di video volume 22 part ke-1. Sedangkan untuk Tatsuya, untuk sementara, Maya akan menempatkan Tatsuya ke sebuah villa yang ada di daerah Izu, yang mana villa ini merupakan villa favorit yang sering dijadikan tempat istirahat oleh ibu Tatsuya, yaitu Yotsubamiya. Maya pun memberikan tenggat waktu selama 1 minggu kepada Tatsuya dan Miyuki untuk mempersiapkan segala halnya. Jadi Tatsuya, Miyuki, dan juga Minami gak perlu buru-buru gitu. Dan mereka baru bisa mulai pindah pas minggu depan atau sekitar tanggal 19 Mei tahun 2097. Dan yang terakhir, untuk tugas Tatsuya sebagai guardian, mau gak mau Tatsuya harus menyerahkan tugas pengawalan Miyuki kepada Minami dan juga klan Yotsuba untuk sementara waktu. Maya berjanji kepada Tatsuya untuk menjamin keamanan Miyuki, dan Maya akan menerjunkan beberapa personil tambahan untuk mengawal Miyuki ketika berangkat dan pulang sekolah. Dan singkat cerita, pembicaraan antara Tatsuya dengan Maya pun berakhir di situ. Nah, sementara itu, setelah Maya mengakhiri pembicaraannya dengan Tatsuya, sikap Maya pun tiba-tiba langsung berubah drastis. Ketika Maya berbicara dengan Tatsuya, Maya memperlihatkan ekspresi yang tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi, setelah pembicaraannya dengan Tatsuya selesai, raut wajah Maya seketika dipenuhi oleh kemarahan. Bahkan saking marahnya Maya sampai-sampai melampiaskan kemarahannya dengan melemparkan cangkir teh yang ada di tangannya dan menghancurkan cangkir tersebut dengan sihir meteor stream milik Maya. Di sini Maya sangat marah karena Maya merasa dirinya telah dikalahkan oleh Edward Clark. Ya gimana gak ngerasa kalah, toh identitas Tatsuya sebagai Taurus Silver itu kan informasi yang sangat rahasia gitu dan dijaga betul oleh klan Yotsuba. Terlebih lagi Maya juga sangat kesel gitu karena dalam beberapa minggu ke belakang Maya sama sekali gak bisa menggunakan Holis Jalf, yang mana Holis Jalf ini adalah salah satu alat andalan Maya untuk mengumpulkan informasi-informasi penting. Makanya di sini Maya ngerasa kalah dari Edward Clark karena Maya gak bisa menebak rencana si Edward akibat kekurangan informasi. Hayama yang sedari tadi bersama dengan Maya mulai berbicara dan memberikan nasihat kepada Maya bahwa Maya harus mulai berhati-hati agar tidak terlalu bergantung kepada alat yang mencurigakan seperti Holis Jalf. Hayama mengakui bahwa Holis Jalf itu adalah alat yang sangat berguna. Tapi Maya harus mengingat bahwa menurut informasi yang Hayama dapetin, Holis Jalf itu rupanya selalu terhubung dengan sebuah sistem pengumpulan informasi super canggih yang bernama Eselon 3. Dan orang yang telah mengembangkan Eselon 3 itu tak lain adalah si Edward Clark itu sendiri. Nah, dari sini Maya pun sadar bahwa Holis Jalf yang selama ini dia pakai ternyata itu adalah sebuah perangkap yang sengaja dipasang oleh Edward untuk memata-matai klan Yotsuba. Berkat saran dari Hayama, mulai dari saat itu Maya pun memutuskan untuk lebih berhati-hati dan tidak akan terlalu bergantung lagi dengan benda yang bernama Holis Jalf.
Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan langsung masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari M. Firman N. Bang, kalau misal Tatsuya Miyuki diserang Igor Tuman Bomba mendadak, tapi pada saat itu gak ada Sakurai Minami, apa yang terjadi? Menurut saya pribadi ya, pastinya Tatsuya dan Miyuki ini bakalan terluka parah. Tapi saya yakin mereka berdua bakalan bisa cepat pulih karena damage yang diterima Tatsuya dari sihir Tuman Bomba ini gak bakalan instant kill, gak bakalan fatal. Jadi Tatsuya masih punya kesempatan untuk ngaktifin sihir regrowth. Cuma yang jadi masalah ini, kalau sampai hal ini terjadi, saya gak bisa ngebayangin gitu ngamuknya Tatsuya ke si Igor ini bakalan gimana gitu ya. Karena Igor ini udah berani-beraninya ngelukain Miyuki. Terus selain Igor, yang bakalan kena masalah itu adalah pihak Batalion Sihir 101 sama pihak kemiliteran Jepang. Karena kedua pihak ini, maksudnya Batalion Sihir 101 sama pihak militeran Jepang ini udah tahu si Igor ini bakalan nembakin sihir Tuman Bomba ke lokasi Tatsuya. Ya pokoknya mungkin jadi beda lah ceritanya ya kalau sampai Minami gak ada pas di lokasi kejadian. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Dan terakhir ada dari penyawer setia Muhammad Ragil. Malam bang, sukses terus ya bang. Mau nanya nih, katanya Erika pernah ada niatan mau ngebunuh Tatsuya ya. Erika ini sebenarnya bukan berniat pengen ngebunuh Tatsuya ya, tapi Erika ini pengen ngalahin Tatsuya gitu, karena Erika ini sangat mengagumi sosok Tatsuya. Bingung? Tak jelasin sedikit lagi deh. Seperti yang kita tahu gitu, di dalam light novel, Erika ini kan selalu terlibat gitu ke dalam banyak masalah, dan semua masalah yang Erika dapetin itu gak bisa dipungkiri, hampir semuanya itu bersumber dari Tatsuya juga kan. Nah, tapi kita tahulah Erika ini kan gak benci sama yang namanya masalah. Malahan Erika ini kayak seneng banget gitu kalau terlibat sama masalah. Nah, yang bikin Erika ini kagum ke Tatsuya itu adalah ketika Erika menghadapi suatu masalah bersama Tatsuya, Erika ini seolah-olah yakin gitu bahwa sebesar apapun masalah yang akan mereka hadapi, selama mereka bersama Tatsuya, masalah itu pasti bakalan selesai juga. Jadi Erika nganggap Tatsuya ini sebagai sosok yang hebat karena bisa mengalahkan takdir gitu. Ini yang bikin Erika kagum ke Tatsuya. Makanya setelah kematian kakaknya Erika yaitu Toshikazu, Erika ini udah benar-benar bertekad ingin menjadi semakin kuat. Seenggaknya sampai ke titik di mana Erika bisa memberi satu serangan telak kepada Tatsuya. Ini maksudnya ya, bukan ngebunuh, tapi pengen bisa memberi satu serangan telak kepada Tatsuya. Ini Erika lakuin sebagai bentuk motivasi terhadap dirinya sendiri, karena Erika ini kan pengen jadi sosok seperti Tatsuya yang bisa menghadapi dan mengalahkan takdir. Agak ribet juga sih kalau ngejelasin si Erika ini ya. Soalnya dia ini mungkin satu-satunya teman Tatsuya yang perkembangan karakternya paling jelas perkembangannya. Dan seperti biasa, makasih banyak bro buat sawerannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.